Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar sanging Ibnu Umar radhiyallahu an muga-muga ngridani sapa Allah anhuma saking Ibnu Umar lan Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sak temene Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukola ngendika sapa Gusti Rasul, umirtu diperintah sapa ingsun an uqatilan nasa an uqatila yen to merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yasadu sehingga maca nyekseni sehingga maca yasadu alla ilaha illallah yasadu nyekseni an ing setunge kelakuan kula ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kecuali Allah wa anna Muhammadan lan temen Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa yuqimus sholata lan ndherekaken salat wa yu'tu zakata lan ngetokaken zakat fa idza fa'alu mongko nalikane nglampahi nglakoni sapa anas dalika ing mengkono-mengkono syahadat salat lan zakat asamu mongko ngreksa sapa sira kabeh hat minni saking ingsun bima ahum ing getene nas wa amwalahum lan ing pira-pira hartane nas illa bihaqqil islami kecuali kelawan hakil Islam wa hisabuhum utawi hisabe nas iku alallahi ditanggung ing atase Gusti Allah. Merawang ngriwayataken bu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi atau dengan kata membunuh kepada orang-orang manusia sehingga orang-orang tersebut membaca syahadat kemudian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Hadis ini dalam asbabul wurudnya disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diutus untuk pergi ke Yaman untuk memberikan pembelajaran tentang agama Islam di Yaman. Maka disampaikan oleh Nabi seperti itu, bahwa diperintahkan untuk memerangi atau bukan membunuh kepada orang-orang sehingga kemudian membaca syahadat, sholat, dan zakat. Yang dimaksudkan Anas di sini adalah mereka-mereka yang menyembah berhala, ubdatul ausan, mereka yang menyembah berhala, bukan terhadap kepada ahli kitab. Karena ahli kitab itu sebenarnya sama dengan yang dipercaya oleh kita semua. Mereka juga menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, tetapi mereka tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, sehingga perlakuannya diperbedakan. Mereka mau menerima untuk membayar zakat, karenanya mereka diterima tetapi di dalam perlindungan atau pengawasan dari orang Islam. Sementara hadis berkaitan dengan Anas ini hanya kepada ubdatul ausan atau orang yang menyembah kepada berhala yang menentang kepada Rasulullah. Kemudian ketika farida fa'alu maka ketika mereka mengerjakan mau bersyahadat, mau melaksanakan sholat dan menerima untuk membayar zakat,
maka mereka akan mendapat perlindungan. Mereka akan mendapat perlindungan, darah dan harta mereka dilindungi oleh Islam. Adapun kalau kemudian mereka akan terkena berkaitan dengan hukum Islam, artinya meskipun mereka tidak beragama Islam, tapi hukum Islam akan berlaku kepada mereka. Karena saat itu bentuk negara bisa dikatakan adalah negara Islam. Sementara kalau kemudian perlakuan mereka itu mengatakan syahadat, kemudian sholat dan zakat, itu hanya karena agar tidak diancam dibunuh oleh orang Islam, artinya dia kemudian bersifat munafik, maka itu akan berhadapan kepada Allah. Artinya mereka ditangguhkan kepada hisabnya kepada Allah. Yang terpenting bahwa kalau mereka membaca syahadat, mereka akan terima dan dilindungi darah dan harta mereka. Sebenarnya hadis yang seperti ini ada beberapa hadis. Yang pertama hanya menyebutkan kata la ilaha illallah tanpa menyebutkan tentang iqamus shalah dan ita'uz zakat seterusnya. Hal ini dikarenakan hadis itu berkenaan pada masa ketika masih di Mekah, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang tidak berbangsa. Kemudian ada yang pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh hadis yang lain yang juga dengan semana dengan ini menyebutkan hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hal ini adalah berkaitan dengan bahwa orang-orang yang diberikan itu adalah berkaitan dengan ahli kitab, diperintahkan untuk mengakui keberadaan ke atas kerisalah dan kenabian dari Nabi Muhammad. Orang-orang ahli kitab ini meyakini keberadaan Nabi Isa dan juga Nabi Musa, tetapi mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad. Karena itu hadis yang lain yang semakna dengan ini yang ditujukan kepada mereka ada kata-kata wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pada hadis selanjutnya yaitu ditambahkan dengan iqamus shalah wa ita'uz zakat seperti yang pada hadis ini, itu adalah berkaitan dengan orang-orang Islam yang orang-orang yang kemudian masuk Islam, mereka menyembah yang semula menyembah berhala, kemudian disampaikan untuk mengikuti membaca syahadat, kemudian melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Kenapa hanya 3 bukan 5 seperti rukun Islam yang lain? Karena perintah untuk zakat, perintah untuk puasa dan untuk haji ini belum diturunkan saat itu, sehingga perintahnya hanya membaca syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Itulah yang menjadi pemahaman dari hadis di bawah ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika yang saya sampaikan adalah hal yang benar, maka itu dari Allah. Jika salah adalah dari saya pribadi. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.